Halo, selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Saya kali ini akan membahas tentang Erapod. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, aplikasinya saya unduh dari sini. Jadi ada versi 20, kemudian ada updaternya. Ada updaternya itu 20 ke 21 dan seterusnya. Jadi kebetulan kemarin itu sudah saya download. Nah, di sini Bapak dan Ibu perhatikan ini. Nah, jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstalnya. Nah, di sini saya pilih ini ya, saya klik 2 kali, kemudian saya pilih yes, lanjut, setuju, lanjut, oke, dan seterusnya. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu hingga Erapodnya selesai diinstal. Erapod ini adalah aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan untuk membuat buku rapor ke siswa kita. Nah, ini sedang membuat database-nya. Erapod ini mengambil data dari Dapodik pada Ibu. Jadi di sini saya telah mempunyai aplikasi ini, aplikasi Dapodiknya. Ini adalah aplikasi Dapodik. Kemudian, nah ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Saya tutup. Kemudian saya pilih lanjut. Nah, di sini jalankan aplikasi, jalankan, tampilkan resmi, saya matikan. Oke, ini dijalankan di 2 server, yang maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita gunakan di localhost 2679 dan di localhost 2020. Nah, di sini versinya adalah versi 20, masih versi 20. Oke, selanjutnya loading ya. Jadi seperti ini, dia masih versi 20, bisa di localhost 2679, bisa juga di localhost 2020. Nah, jadi bagaimana nanti Bapak dan Ibu guru terhubung ke aplikasi Erapodnya itu bisa dengan menggunakan API config. Nanti akan saya jelaskan Bapak dan Ibu, tetapi sebelumnya saya update dulu ke versi 20 ke 211 seperti ini. Saya pilih ini, saya install, lanjut. Oke. Nah, ini sudah selesai, lanjut. Ini saya matikan dulu, selesai. Kemudian langsung saya ke 21 ke 22. Jadi langsung saya naikkan ke versi 22. Seperti ini dia. Lanjut, nah, pasang. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita selesai. Baik. Nah, ini dia. Nih saya tutup dulu. Kemudian ini Dapodik saya, kemudian saya jalankan dari sini rapor seperti ini. Nah, jadi sekarang sudah versi 22. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau menggunakannya di 2020 juga bisa seperti ini, 2020. Nah, ini juga sama dia, sekarang sudah versi 22. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya apa yang kita lakukan? Masuk sebagai admin untuk mengatur berkas yang akan kita ambil dari Dapodik. Nah, jadi untuk pertama kali kita masuk dengan admin seperti ini, admin, passwordnya itu admin 12345. Nah, gitu dia. Kemudian kita pilih paket ini, kemudian saya pilih dia admin. Nah, ini masih 2018-2019, kemudian kita masuk seperti ini. Sebentar, ini admin 1234556. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu, tetapi ini masih menggunakan tahun pelajaran 2018-2019 semester genap. Nah, itu dia. Sebelum Bapak dan Ibu mengerjakan, ada baiknya membaca petunjuk bagaimana cara menggunakan. Sini ada panduan singkat
yang paket seperti ini. Nah, di sini ada bagaimana cara menggunakannya. Ini di sini ada. Nah, ini adalah mekanisme pendataan. Oke, nah seperti ini diambil dari data Dapodik ke aplikasi, kemudian dikirim lagi ke server dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa membacanya nanti. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Oke, ini alur kerja admin, install update Airport, login, mengubah password, mengambil data dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa membacanya. Dan bagaimana guru juga nanti Bapak dan Ibu bisa melihatnya di sini. Bagaimana Bapak dan Ibu guru bekerja. Nah, di sini dia. Bentar saya cari dulu Bapak dan Ibu. Ini dia, ini adalah alur kerja guru, login, ubah password, mengaktifkan data KD sesuai pilihan kurikulum dan seterusnya. Nanti akan saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu langkah-langkahnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa membaca petunjuk panduan di sini, panduan Airport, kemudian ada panduan penilaian. Oke, panduan Airport ini bisa, ini adalah versi yang lengkapnya. Nah, kalau yang ini adalah versi slideshow-nya atau PowerPoint-nya. Kemudian di sini tentang penilaian Bapak dan Ibu. Nah, ini dia panduan penilaian. Nah, ini juga ada baiknya Bapak dan Ibu membaca bagaimana penilaian itu seharusnya kita lakukan. Baik, supaya jangan terlalu lama, Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana saya mengerjakannya. Nah, di sini masih menggunakan tahun pelajaran 2018-2019 semester genap. Karena kebetulan saya mempunyai backup datanya, makanya saya akan mengambil backup data yang sebelumnya telah disimpan. Karena kami di sekolah sudah menggunakan versi ini beberapa tahun sebelumnya. Nah, di sini ada backup, kemudian di sini ada restore. Nah, di sini yang saya gunakan adalah restore. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum memilikinya, caranya saya buat seperti ini. Nah, di sini sudah ada backupnya, lalu saya pilih open. Nah, kemudian saya pilih di sini dia restore, di bawah ini restore data Airport SMP. Nah, ini dia. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini di sini ada keterangan selamat restore data Airport sudah berhasil. Nah, saya keluar dulu. Kemudian saya masuk lagi karena sebelumnya saya itu menggunakan username saya. Nah, di sini saya pilih paket. Kemudian di sini ada admin. Nah, ini saya sudah masuk semester genap dan ganjil 2000. Saya masuk ke semester ganjil dulu. Kemudian, saya masuk ke semester genap aja langsung. Nah, ini lalu masuk. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu pertama kali nanti menggunakan ini, di sini adalah ubah administrasi itu, maka tadi username saya adalah ini dan passwordnya bisa langsung diganti dengan password yang kita ingat. Di sini dia. Kemudian ini ada 2 orang di sini. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, ini adalah data user. Tetapi sebelumnya, makanya di sini Bapak dan Ibu perhatikan di sebelah sini adalah menu-menu yang berurut kita lakukan. Jadi sesuai dengan keterangan yang tadi di sini di panduan ini. Nah, di sini sudah ada penjelasannya apa yang harus dilakukan oleh alur kerja gurunya tadi, alur kerja admin, alur kerja guru ada di keterangan ini. Jadi di sini ambil data Dapodik. Jadi saya pilih menu ini, ambil data Dapodik, kemudian saya sinkron semua data. Ini saya klik seperti ini. Nah, proses pengambilan data dari Dapodik, dari aplikasi Dapodik sedang dilaksanakan, sedang proses dia. Kita tunggu beberapa saat sampai data itu benar-benar ditarik dari aplikasi Dapodik. Sambil menunggu sebentar, silakan Bapak dan Ibu apabila ingin minum kopi. Baik, ini sudah selesai Bapak dan Ibu, ini sudah selesai datanya. Kemudian saya coba dulu log out. Nah, dari sini saya keluar. Oke, ini dia. Saya sudah masuk Bapak dan Ibu. Kalau sudah masuk seperti ini, berarti sebagai admin apa yang harus dilakukan? Data user. Nah, di sini adalah
data user yang bisa di-download dengan mengklik ini, data user ini. Nah, saya klik ini dia. Kemudian di sini akan nampak username, nah, dari guru-guru kita. Jadi passwordnya itu ini dia. Nah, ini 1 2 3 4 seluruhnya. Kemudian kalau dia yang PNS, maka nicknya yang akan kita pakai untuk masuk. Itu dia. Nah, di sini Bapak dan Ibu, setelah data usernya itu selesai, kemudian data referensi Dapodik. Nah, di sini bisa diperbaiki apa yang perlu diperbaiki, data guru, data siswa, data wali kelas, dan seterusnya. Jadi karena di sini sudah selesai saya buat. Nah, di sini ada data referensi lokal. Nah, di sini adalah atur pembelajaran. Saya pilih kelas 7A misalnya. Dan di sini sudah diatur sebelumnya ini. Kemudian ada atur pembelajaran tadi kelas 7A. Kemudian ini KKM. Nah, di sini bisa kita ubah ini karena sudah dikerjakan sebelumnya, KKM-nya berapa, KKM tunggal ini yang kita gunakan. Kemudian ada butir sikap. Nah, ini dia, bisa kita edit juga di sini. Butir sikap disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku terhadap bidang studi yang diajarkan di dalam kelas. Nah, di sini kita bisa melihat sesuai dengan apanya, kodenya. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris. Oke. Nah, ini kalau mau ditambah juga bisa, di sini tambah kompetensi dasarnya di sini. Tambah kompetensi dasarnya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya ini nanti apabila sudah selesai bekerja. Jadi saya keluar dulu, saya akan masuk sebagai setelah ini selesai tadi kita kerjakan, Bapak dan Ibu. Di sini kita keluar dulu, baru saya masuk melalui username yang tadi diberikan. Nah, di sini ada saya masuk atas nama Rupiah. Sebentar Bapak dan Ibu. Oke, nah ini dia unitnya. Oke, jadi passwordnya 123456. Oke. Kemudian saya masuk kemari, lalu di sini saya buat, nah ini dia passwordnya 123456. Kemudian saya pilih dia paket, kemudian guru, kemudian di sini dia semester genap. Masuk seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Masuk lagi. Oke, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Di sini KKM-nya ini sudah ada di kelas 7A, 7B, dan seterusnya. Nah, di sini sudah input. Oke, sebagian sudah diinput. Ini semester genap. Nah, di sini Bapak dan Ibu perhatikan apa yang pertama kali dilakukan oleh guru bidang studi untuk memasukkan nilainya. Selain mengubah passwordnya secara pribadi, kemudian data kompetensi dasarnya, aktifkan kompetensi dasar Permen 37. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini sudah kita buat dia. Jadi seperti ini bahasa Inggris. Maka nah ini dia kompetensi dasar. Nah, ini. Kita bisa lihat dari sini. Apa ini mengidentifikasi dan seterusnya. Ini kompetensi. Kalau ingin diedit juga bisa dilakukan di sini. Saya tidak mau menggunakan itu. Di sini ada penyederhanaan Balitbank, penyederhanaan Mandiri, tapi tergantung kurikulum mana yang kita pakai. Jadi di sini saya penyederhanaan aja. Nah, di sini kita pakai seperti ini. Pakai yang penyederhanaan. Perbedaannya yang kurikulum nasional itu akan lebih banyak dia karena disederhanakan, disesuaikan karena COVID kemarin. Baik, selanjutnya apa yang kita lakukan? Oke, di sini sebelum kita menginput nilai, kita melakukan dulu perencanaan. Jadi ini urutannya Bapak dan Ibu. Di sini penilaian yang kita lakukan itu ada pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan penilaian yang terakhir penilaian PH, PTS, dan PAS. Oke, penilaian harian,
penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ini dia. Jadi harus ada perencanaannya dulu. Jadi kita pilih dulu pengetahuan seperti ini, lalu kita pilih kelas 7A. Saya kasih contoh. Kemudian di sini bahasa Inggris. Nah, di sini berapa jumlah penilaian yang akan kita lakukan? Misalnya saya buat 3 di sini. Nah, di sini tes tulis, kemudian di sini tes lisan, di sini penugasan. Oke, jadi ini bisa dibuat nama penilaian yang disesuaikan dengan yang diinginkan. Nah, ini saya memberikan contoh aja Bapak dan Ibu. Nah, di sini tes tulisnya itu saya kasih misalnya untuk KD 35, 36, 37. Nah, di sini di KD 35 ini tes tulisnya saya ambil yang 35 yang ini misalnya. Nah, kemudian untuk tes lisannya saya pilih yang ini, kemudian 37 dan 38-nya saya pilih yang ini untuk penugasannya, seperti ini. Jadi tergantung bagaimana penilaian mana yang akan kita ambil untuk pemilihan ini. Kemudian di sini bobot teknik penilaiannya itu bisa saja tes tulisnya itu bobotnya 1, di sini saya pilih 2 supaya lebih tinggi dia tes tulisannya. Kemudian ada tes lisan, kemudian ada tes penugasan seperti ini, lalu saya simpan. Oke. Ini ada kendala sepertinya, kenapa begitu lambat. Oke. Nah, kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, kita buat tadi penilaiannya. Nah, ini tadi penilaiannya, aplikasi bahwa Anda sudah menyimpan. Nah, sudah ada penyimpanan sebanyak 3 kali. Jika Anda melanjutkan, maka semua data perencanaan telah disimpan pada semester ini akan dihapus. Jadi karena sudah tersimpan tadi, maka kita lanjutkan ke mengkopinya ini ke kelas berikutnya. Jadi di sini kan ada kelas 7A tadi yang sudah kita kerjakan, pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kita kopikan ke kelas 7B. Nah, copy. Oke, jadi sekarang itu di kelas 7A dan 7B itu sudah selesai perencanaan untuk pengetahuan. Nah, seperti itu dia. Atau saya mau mengubah ke 8 misalnya. Oke, di sini saya pilih bahasa Inggris, kemudian saya pilih 3 lagi misalnya. Oke, di sini tes tulis, di sini tes lisan, di sini tes penugasan. Kemudian ini saya buat dia 2, kemudian di sini saya pilih misalnya ini. Oke, nah seperti ini terserah penilaian KIKD yang digunakan Bapak dan Ibu. Nah, saya pilih simpan seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka kita kopikan perencanaan tadi ke kelas berikutnya, yaitu dari sini kelas 78 bahasa Inggris, kelas tujuannya apa? Maka kelas 8B dan seterusnya. Nah, begitu dia Bapak dan Ibu untuk perencanaan tadi bisa kita copy. Selanjutnya penilaian keterampilan juga seperti itu. Saya pilih kelas 7A dulu, kemudian bahasa Inggris. Nah, di sini misalnya saya buat 2 aja misalnya, kemudian karena di sini ada 3, saya pilih 3 dulu Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada jenis praktiknya, di sini ada projectnya, di sini ada produknya, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang ini saya sesuaikan, ini misalnya, ini saya sesuaikan, tergantung Bapak dan Ibu di kelasnya masing-masing bagaimana KD yang digunakan. Ini saya simpan, lalu saya pilih OK. Oke, seperti ini dia. Kemudian hasilnya tadi bisa juga kita kopikan dari kelas 7A ke kelas 7B dan seterusnya Bapak dan Ibu. Oke, itu dia. Kemudian saya langsung masuk ke pilihan butir KD butir sikap spiritual. Nah, di sini saya pilih kelas 7A lagi. Oke, kemudian nah ini apakah semua tergantung Bapak dan Ibu menentukannya. Jadi seperti ini saya pilih ini aja. Ini tidak, saya kosongkan aja. Nah, seperti ini, simpan. Oke, sambil mengopi Bapak dan Ibu ya. Saya refresh dulu, terlalu lama. Oke, setelah itu saya kopikan rencananya tadi dari kelas 7A Inggris ke 7B. Itu dia. Itu untuk sikap spiritual. Kemudian sikap sosial. Nah, di sini kita rencanakan juga masih di kelas yang sama. Kemudian ini saya pilih semua sikap sosialnya, butir sosialnya. Nah, penilaiannya nanti akan kita lakukan. Oke, seperti ini dia. Oke. Nah, setelah Bapak dan Ibu selesai itu, maka di sini
masuk ke bobot PH. Nah, di sini PH-nya itu berapa, hariannya itu apakah kita buat 2, bobot tengah semester 1, bobot akhir semester 1. Oke, jadi saya biarkan aja seperti ini. Oke, jadi perencanaan sudah selesai kita lakukan Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak melakukan perencanaan, kita tidak bisa input nilai seperti ini. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu sudah bisa langsung menginput nilainya. Nah, ini P1 tadi kan kita membuat ada 3. Nah, ini saya buat 75 misalnya, di sini 75. Karena ada 2 kali yang kita apakan tadi, 75, kemudian 76 misalnya seperti ini. Oke. Setelah ini selesai, saya hanya contoh aja Bapak dan Ibu, saya pilih simpan seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai untuk pengetahuan. Kita masuk ke keterampilan. Jadi dari pengetahuan langsung ke keterampilan. Nah, di sini kelas 7A, lalu kita pilih berapa tadi yang kita buat? 3 juga. Nah, di sini kita isi. Nah, di sini kita buat 78, kemudian di sini 78 misalnya, lalu kita pilih simpan. Jadi, ini hanya contoh aja Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya setelah nilai itu selesai, kita buat secara manual. Bisa nggak kita lakukan secara mengerjakannya itu di Microsoft Excel? Bisa. Ini dengan cara seperti ini, download formatnya seperti ini. Nah, di sini kita download dulu formatnya, lalu kita pilih kelas 7, pilih bahasa Inggris. Nah, kemudian kita tentukan di mana nih kita download dia. Semalam. Kemudian saya tentukan nanti hasil downloadnya ke situ. Nanti dari sini setting, kemudian kita pilih advance, kemudian saya pilih download. Nah, di sini saya downloadkan foldernya itu di sini di D, kemudian masuk ke download nilai. Nah, di sini saya pilih select. Itu dia. Jadi setiap saya klik download itu akan tersimpan di situ. Nah, di sini saya pilih download format kosong seperti ini. Ini satu untuk nilai pengetahuan. Bentar, download. Nah, ini untuk pengetahuan. Kemudian ini untuk ini keterampilan. Ini keterampilan. Ini untuk keterampilan. Kemudian yang sikap spiritual. Kemudian untuk nilai sosial. Nah, dan yang terakhir untuk penilaian tengah semester dan akhir semester. Oke, download di sini. Nah, jadi sudah kita mempunyai 5. Nah, ini dia. Jadi ketika kita mulai dari mana dulu? Pengetahuan. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa langsung mengisinya di sini. Jadi ada KD berapa ini semua? Nah, oke, ada 3 KD tadi yang kita buat. Di sini kita buat misalnya nilainya 76 semua. Misalnya ini hanya contoh aja Bapak dan Ibu, lalu saya pas seperti ini di setiap namanya. Oke, pas. Nah, ini sudah selesai. Lalu saya simpan. Lalu bagaimana memasukkan ini ke raport kita? Dari sini kita import nilai siswa, yang kita isi tadi adalah pengetahuan, lalu kita pilih pengetahuan, choose file, kemudian kita pilih tadi ke sini, lalu kita pilih ke download nilai. Nah, di sini pengetahuan. Nah, ini dia. Lalu kita open, kemudian kita upload nilai, lalu kita simpan. Nah, begitu dia Bapak dan Ibu untuk memasukkannya. Kemudian untuk memasukkan lagi, kita pilih lagi keterampilan, kita choose file, kita pilih ke keterampilan. Tapi karena ini masih kosong, akan berfungsi dia di situ, harus kita isi dulu. Itu contohnya Bapak dan Ibu. Kemudian lihat nilai akhir, pilih kelas 7A, pilih mata pelajarannya. Oke, nah ini dia nilai akhir yang baru kita isi tadi, masih bahasa Inggris. Oke, yang kita isi tadi baru bahasa Inggris. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memberikan contoh nilai. Nih di sini ada kirim nilai akhir. Pilih kelas 7A, mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, tidak sesuai dengan rencana ini berdampak pada hasil ini karena belum semua kita isi nilainya Bapak dan Ibu. Jadi dari sini saya keluar dulu. Oke, saya keluar dulu. Saya mau masuk ke ganjilnya di sini. Oke, 3. Pilih guru, masuk. Nah, saya akan menunjukkan kepada Bapak dan Ibu apa yang sudah selesai kami kerjakan di semester sebelumnya. Oke. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 guru ganjil masuk.
Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat di sini tadi rencana penilaiannya sudah selesai. Saya mau menunjukkan hasil kerja yang di semester ganjil. Nanti terlalu lama kalau saya masukkan nilainya satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, di sini input nilai, di sini sudah kelas 7A itu sudah masuk nilainya semua. Di P1 ini sudah masuk. Kemudian di P2-nya juga sudah masuk. Ini yang manual tadi. Kalau kita mau mengimport ini, download ini tadi, pilih kelasnya seperti ini. Nah, ini mendownloadnya tadi, dan di sini kita sudah bisa melihat hasil nilainya. Di sini kelas 8 misalnya, bahasa Inggris. Nah, ini ada dua yang seperti ini dia Bapak dan Ibu. Nah, setelah misalnya selesai memasukkan nilai, di sini ada kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir seperti ini, pilih kelas 7A bahasa Inggris misalnya. Nah, ini dia, lalu kita kirim nilai akhir seperti ini, supaya nanti wali kelas bisa mengeditnya. Jadi, di sini tadi Bu Rubiah ini masuk sebagai guru mata pelajaran. Oke. Nah, di sini kita masuk sebagai wali kelas seperti ini. Oke. Nah, ini masuk sebagai wali kelas. Apa yang dilakukan oleh wali kelas? Nah, seperti ini, data peserta didik bisa ngecek satu persatu, kemudian proses sikapnya ini 9B. Masuk sikapnya. Nah, ini tinggal memperbaiki yang harus disesuaikan dengan keadaan yang diperlukan. Kemudian di sini ada status penilaian. Nah, ini sudah ini akibat tadi kita menekan tombol kirim tadi, makanya ini sudah oke semua. Kemudian rekap kehadiran. Nah, di sini Bapak dan Ibu wali kelas mengerjakannya satu persatu. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada rekapnya di semester ganjilnya tadi kelas 9B. Jadi kemudian ledger. Nah, jadi hasilnya ini bisa kita lihat, tampilkan ledger, pilih kelas 9, tampil ledger. Nah, ini dia ledgernya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung cetak nilai raport ini untuk laporan cetak. Nah, ini raport ini. Saya pilih terapkan kertas, maka saya pilih kelas 9, lalu saya pilih yang KKM, ini tampilkan, maka hasil yang nanti akan kita print akan tampak seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Apabila memiliki permasalahan yang tidak dipahami dalam penggunaan aplikasi ini, silakan bertanya di kolom komentar. Saya tunggu ya Bapak dan Ibu, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Bye-bye.